Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam momen kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari saya mengajak kita bersama-sama membaca dua bagian firman Tuhan. Satu dari Roma, kemudian satunya lagi dari Filipi. Saya mulai membacakan untuk kita semua dari Roma 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Masih di dalam tema kebangkitan, karena belum lama ini kita merayakan bersama kemenangan Kristus melalui peristiwa kebangkitannya. Kita melihat bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sebagai pribadi yang ajaib, yang membawa dampak yang begitu penting bagi setiap dimensi dan setiap skala kepentingan, lapisan masyarakat, mulai dari kepentingan pribadi, kemudian perubahan kelompok sel atau keluarga, perubahan pada masyarakat atau bangsa, dan perubahan pada dunia atau semesta. Dan perubahan pada dunia atau semesta ini ditandai dengan, pertama, kita melihat bahwa kebangkitan Yesus membawa perubahan penanggalan sejarah dunia. Kebangkitan Yesus Kristus di dunia ini menandai babak baru di dalam sejarah dunia. Era atau zaman baru telah dimulai dengan diberlakukannya kalender Masehi. Secara langsung maupun tidak langsung, umat manusia di muka bumi ini mengakui bahwa Yesus itu adalah sebagai pusat ataupun sebagai penggenapan dan sebagai pusat sejarah dunia. Mengapa kita katakan demikian, saudara? Karena tahun kelahiran Yesus Kristus dihitung sebagai tahun pertama atau awal perjanjian baru. Nah, kata-kata di dalam penanggalan sejarah, kalau kita misalnya membaca buku ya, ataupun misalnya kita mengkilas balik sejarah kehidupan, sejarah di dalam dunia ini, kita akan melihat bahwa kata-kata di dalam penulisan penanggalan di dalam sejarah itu ada yang disebut dengan AD, yakni singkatan dari Anno Domini, dari bahasa Latin yang berarti tahun Tuhan kita atau tahun Masehi, Mesaya, Mesias, atau Juru Selamat. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, penanggalan dibagi menjadi sebelum dan sesudah Masehi atau sesudah Kristus. Sedangkan kalau di dalam bahasa Inggris, kita melihat ini disebut sebagai BC, Before Christ, atau AC, After Christ, ya. Nah, dengan demikian sesungguhnya kalau kita melihat sampai saat ini, kalau memang masih ada orang ateis yang mengklaim dirinya tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Kristus Yesus, itu sungguh keterlaluan. Karena apa? Karena kalau kita cek atau kita periksa akte lahirnya, akte nikahnya, atau akte matinya, itu pasti tercatat di dalam kalender Masehi. Nah, betapa pentingnya kelahiran seseorang di dalam dunia yang akhirnya membawa babak baru di dalam sejarah peradaban dunia, ya. Jadi setiap kali kalau kita mengkoyak satu kalender di dalam kalender Masehi, kita memperingati bahwa setiap hari itu adalah hari Kristus. Setiap hari adalah Yesus sebagai pusat sejarah. Nah, entah kalender yang kita pakai itu kalender digital atau kalender duduk atau kalender apapun, yang jelas adalah di dunia ini semua orang memakai kalender Masehi, yang artinya adalah kalender Kristus. Jadi implikasinya buat kita semua adalah ketika kebangkitan Kristus membawa perubahan di dalam waktu, di dalam sejarah manusia, maka kita melihat dan kita mengaminkan dua ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 4 ayat yang kelima. Dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada.
Kemudian di dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa waktu yang ada di dalam Kronos, ya, yakni di dalam sehari itu terdapat 24 jam, di dalam setahun terdapat 12 bulan, itu adalah waktu Kronos, waktu yang bergulir dan tidak akan pernah kembali. Nah, sedangkan di dalam Kronos itu ada yang namanya Kairos, yakni waktu Tuhan. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi waktu Tuhan disebut waktu Kairos karena waktu Kairos ketika masuk ke dalam dunia Kronos itu artinya adalah peluang emas, peluang yang luar biasa ketika kita bertemu secara pribadi dengan Allah. Nah, jadi setiap diri kita yang mempunyai hati bijaksana, hendaklah kita menggunakan Kronos kita, karena di dalam Kronos kita ada Kairos, ada waktu Tuhan. Nah, Rasul Paulus ketika menuliskan Kolose dan Efesus ketika dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, kalau kita cek di dalam bahasa Inggris itu indah sekali, yakni redeem your time, artinya tebuslah waktumu. Karena apa? Karena waktu yang berlalu tidak akan pernah terulang kembali, ya. Jadi saya tidak setuju dengan peribahasa yang mengatakan time is money, ya. Bagi saya time is more than money. Jadi waktu itu lebih daripada uang. Kalau uang kita hilang bisa dicari lagi, tetapi kalau waktu kita hilang, bagaimanakah kita menggantikannya? Nah, kita melihat ternyata perubahan waktu ini mengubah pribadi-pribadi yang luar biasa. Di dalam murid-murid Tuhan Yesus sendiri, kita mulai perubahan itu dilihat dari titik waktu sebelum dan sesudah kebangkitan. Kita melihat dari Petrus terlebih dahulu. Nah, sebelum kebangkitan, kita melihat diri Petrus ini adalah seorang nelayan yang kasar, ya. Karena untuk menjadi seorang nelayan tidak perlu berpendidikan tinggi. Nah, karena tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, sering sekali kita melihat bahwa pribadinya ini sering sekali agak kasar, plin-plan, dan kemudian bicara dulu baru mikir, ya. Memutuskan telinga orang dulu baru pikir, mengeluarkan pedang dulu ya baru berpikir belakangan, begitu ya. Nah, dia adalah seorang yang bertemperamen impulsif. Artinya apa? Mudah goncang, mudah berubah. Di satu kesempatan dia mengatakan, Tuhan, saya sekali-kali tidak akan menyangkal Engkau. Tetapi ketika melihat Yesus ditangkap dan ketika seorang anak perempuan yang berdiam di dekat api menanyakan, wow, kamu ini salah seorang dari orang Galilea itu ya, dari logatmu ketahuan bahwa kamu itu adalah pengikutnya Yesus. Langsung dia mengatakan, oh bukan, saya bukan pengikutnya Yesus. Saudara coba lihat ya, ini adalah pribadi Petrus sebelum mengalami yang namanya kebangkitan, ya. Nah, setelah kebangkitan, kita melihat bahwa pribadi Petrus berubah total karena dia mempunyai waktu untuk menghayati pertemuannya secara pribadi dengan Yesus. Pertemuan pribadi bercakap dengan Yesus dan Yesus meneguhkannya. Ada beberapa pertemuan, ya. Nah, akhirnya pribadi yang tadinya sebelum kebangkitan, Petrus ini adalah seorang yang sangat pelin-pelan, tetapi setelah Yesus bangkit, setelah kebangkitan Yesus, kita melihat bahwa memang akhirnya namanya sesuai, ya. Kefas atau Petrus itu artinya batu karang. Nah, siapa yang bisa memindahkan batu karang? Jadi batu karang itu artinya kokoh, teguh, ya, tetap, berpendirian tetap, tidak pelin-pelan lagi. Nah, lalu perubahan yang berikutnya adalah dari nelayan kasar, dari penjala ikan sekarang menjadi penjala manusia, sekarang menjadi gembala jemaat. Dan kemudian dari seorang nelayan yang tidak perlu berpendidikan tinggi, tetapi akhirnya dia memaksimalkan diri setelah dia sungguh-sungguh mengikuti Kristus dan diperbaharui oleh momen kebangkitan Tuhan Yesus. Akhirnya kita lihat ya, seorang yang sederhana tapi bisa menuliskan 2 kitab, yakni kitab pastoral, kitab 1 dan 2 Petrus. Lalu tentang imannya, jangan pernah remehkan dia. Karena apa?
karena dia mati martir di bawah kekuasaan Nero ya. Jadi pada tahun 64 sampai 68 itu diperkirakan ya setelah Masehi dia mati. Dan cara matinya ini ketika di Roma masih memberlakukan salib ya, dia mau disalibkan, tetapi menurut catatan sejarah memang tidak ada tercatat di dalam Alkitab, tetapi catatan sejarah ataupun catatan gereja mengatakan bahwa Petrus mengatakan kepada orang yang menyalibkannya, tolonglah saya, salibkan saya dengan kaki di atas dan kepala di bawah, karena saya tidak layak seperti Yesus saya yang disalib dengan kepala di atas. Lihat, luar biasa bukan ya imannya setelah dia mengalami perubahan, bertemu dengan Yesus setelah kebangkitan. Nah, sekarang kita mau beralih kepada orang yang kedua, yakni masih muridnya Yesus. Dia adalah Yohanes. Yohanes sebelum kebangkitan, dia juga adalah dari golongan nelayan. Jadi dia satu profesi dengan Petrus. Dan bahkan Yohanes ini bersama dengan Yakobus ya. Dan Yohanes juga bersama dengan Andreas begitu ya. Nah, ini adalah murid-murid Yesus yang pertama-tama menjadi nelayan, menjadi murid Yesus itu dari kalangan profesi nelayan kasar. Nah, lalu di dalam diri Yohanes ini ya, dia bersama dengan Yakobus itu adalah seorang yang ambisius. Dari mana kita tahu kalau sebelum bertemu dengan Yesus setelah Yesus bangkit, selama 3,5 tahun mengiring Yesus, dari mana kita tahu dia adalah seorang yang ambisius? Nah, kita tahu ketika dia berhasil membujuk mamanya untuk datang kepada Yesus dan meminta kedudukan. Karena mamanya datang kepada Yesus dan mengatakan, Yesus, apabila engkau memerintah, dudukkanlah anak saya satu di sebelah kiri dan satunya di sebelah kanan ya. Jadi mamanya ini ya memintakan jabatan untuk anaknya. Nah, bagaimana mungkin seorang mama bisa memintakan jabatan untuk anaknya kalau anak-anaknya sendiri itu tidak berambisi? Nah, jadi Yohanes dan Yakobus itu ambisi sekali ingin menjadi perdana menterinya Yesus. Waktu itu dia belum paham kalau Yesus itu memerintah di dalam kerajaan Allah. Bukan memerintah dengan tangan besi, bukan memerintah dengan otoriter, bukan memerintah di dalam dunia ini. Nah, dia juga adalah seorang yang temperamental. Jadi kalau Petrus adalah seorang yang temperamental, Yohanes juga adalah seorang yang temperamental. Dari mana kita tahu? Dari julukan Yesus kepadanya, ya. Jadi tidak mungkin Yesus menjuluki dia anak guru, artinya halilintar, ataupun adalah seorang yang seperti apa ini namanya ya, yang meledak-ledak ya, halilintar yang meledak-ledak ya. Boanerges ya, Boanerges itu adalah tentang anak guru. Nah, dari mana peristiwa kita tahu kalau dia ini adalah seorang yang temperamental? Pada satu saat ini dicatat oleh kitab Lukas. Kita nanti boleh membaca ya di rumah masing-masing, membaca kitab Lukas. Dikatakan bahwa pada suatu ketika Yesus dan murid-murid pergi melintasi tanah Samaria. Nah, kita tahu bahwa pada zamannya Yesus, orang Samaria tidak bergaul dengan orang Israel karena Samaria itu dianggap bukan Israel sejati karena sudah blasteran ya. Jadi hasil menikah dari seorang Israel dan yang bukan Israel akhirnya menjadi Samaria karena sudah campuran, sudah blasteran. Nah, orang Samaria tidak bergaul dengan Israel sejati. Waktu Yesus dan rombongan murid melalui tanah Samaria, orang Samaria mencekal ya, mencekal Yesus dan rombongan dicekal. Dikatakan jangan lewat di sini, ini wilayah kami. Nah, tetapi apa yang terjadi ya? Yesus belum bereaksi apa-apa, tetapi muridnya Boanerges, yakni Yohanes dan Yakobus, wow, galak sekali. Dia membela gurunya dan mengatakan, "Guru, apakah engkau mau kalau kami memanggil api dari langit untuk turun membakar orang-orang Samaria ini?" Wow, galak sekali ya. Wow, sangat parah sekali ya. Jadi
Dia ingin membakar orang hidup-hidup, membakar orang Samaria yang mencoba untuk menghalangi perjalanannya. Ini adalah kenyataannya bahwa Yohanes dan Yakobus adalah seorang yang ambisius, nelayan kasar, temperamental, anak halilintar ya. Persis seperti gambar ini ya, yang menyambar-nyambar halilintar begitu. Ya, ini adalah pribadi Yohanes dan Yakobus sebelum berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Nah, sekarang setelah bangkit, apa yang terjadi? Ternyata ada perubahan yang sangat radikal di dalam kehidupan Yohanes. Sesudah Yesus bangkit, apa yang terjadi? Yohanes dicatat oleh sejarah gereja sebagai rasul kasih, dan dia adalah orang yang menulis 5 kitab yang luar biasa, yakni kitab Injil 1 dan 2 sampai 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Jadi dia menuliskan 5 kitab ataupun 5 buku, 5 surat yang semuanya intinya adalah berisikan tentang kasih. Nah, makanya oleh sejarah ataupun oleh gereja, oleh sejarah bapak-bapak gereja begitu ya, Yohanes dalam sejarah gereja dikenal sebagai rasul kasih. Inilah perubahan yang terjadi dari seorang yang ganas menjadi seorang yang sungguh setia. Dan kita juga ingat, bukankah ketika semua murid lari lintang pukang meninggalkan Yesus, bukankah hanya Yesus dan Maria yang ada di salib Yesus? Dan pada saat itulah Yesus mengeluarkan 7 perkataan salib. Ya, salah satunya adalah berkata kepada Yohanes, "Anak, inilah ibumu," dan berkata kepada ibundanya yakni Maria, "Ibu, inilah anakmu." Nah, ini indah sekali. Artinya apa? Semua murid yang lain meninggalkan Yesus. Hanya dia satu-satunya yang berani melihat Yesus dari dekat, bahkan ada di bawah kaki salib Yesus. Nah, perubahan yang berikutnya terjadi di dalam diri seorang yang bernama Matius. Nah, Matius dulunya bernama Lewi. Kita melihat bahwa pekerjaannya ini adalah pemungut cukai. Kalau sekarang pemungut cukai ya mungkin masih tidak disukai ya, karena tetap artinya adalah menguras kantong begitu ya. Nah, jadi walaupun namanya sudah diganti, misalnya kalau di Indonesia diganti menjadi bekerja di kantor Direktorat Jenderal Pajak begitu ya. Nah, tapi bagaimanapun juga intinya adalah pemungut pajak. Dan Matius bekerja sebagai tukang pajak yang menyebalkan. Kenapa menyebalkan? Karena dia seperti Sakius. Dia dianggap bermuka dua karena apa? Karena dia adalah orang Yahudi, orang Israel, tetapi mengabdi kepada penjajah. Karena apa? Karena waktu itu pemerintahnya dikuasai oleh Roma. Jadi dia bekerja pada pemerintahan Romawi. Nah, penguras kantong rakyat. Siapapun nggak senang ya, nggak suka melihatnya. Dan dia adalah musuh bangsa karena bekerja di pihak penjajah. Nah, tetapi setelah bertemu dengan Yesus, mari kita lihat perubahan-perubahan apa sajakah yang terjadi. Wow, ternyata tidak salah pilih ya. Yesus tidak salah pilih murid. Ketika Yesus lewat dan memilih Matius, pasti Yesus tahu bahwa di dalam diri seorang pemungut cukai seperti Matius, seorang yang bekerja di bidang keuangan, seorang bendahara ya, atau seorang pemungut cukai, pasti tidak ingin rugi. Jadi akuntansinya ini pasti sangat rapi. Setiap sen, setiap rupiah, setiap dinar atau setiap dolar pasti dicatat baik-baik ya. Waktu itu 1 dinar sangat berharga. Nah, karena apa? Karena di masa depannya Yesus ternyata, wah ini dia ya. Yesus melihat bahwa Matius akhirnya dapat menulis kitab Matius dengan sangat teliti. Coba saudara buka di rumah kitab Matius ya. Kitab Matius itu dimulai dengan mencatat silsilah yang sangat rapi sekali ya. 14 kali triple ya. 14 kali tentang keturunan ya, dari Adam sampai kepada Yesus Kristus. Nah, kalau bukan orang yang teliti dan sebagai seorang yang bekerja di seorang akuntan ataupun seorang yang pandai mencatat keuangan, nggak mungkin ya dia bisa mencatat demikian ya, demikian rapi silsilah.
Jadi dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dia seorang yang sangat berguna di dalam sejarah karena catatannya itu sangat penting ya untuk kita menyelusuri Yesus Kristus berasal dari keturunan mana ya. Sangat jelas di situ ya bahwa Yesus adalah keturunan dari Raja Daud seperti yang sudah dinubuatkan dari jauh-jauh hari. Nah, lalu hal yang kedua, kita akan melihat bahwa kebangkitan Kristus membawa perubahan di dalam planet yang biru ini, saudara. Itu adalah di dalam peristiwa kenosis, yakni Filipi 2 ayat 7. Itu disebut kenosis, itu adalah peristiwa ketika Allah mengosongkan dirinya ya. Nah, ketika Allah mengambil rupa seorang hamba atau seorang manusia, ia hadir di planet biru yang dihuni oleh manusia. Mengapa planet biru? Karena Allah telah merancang planet biru ini pas untuk dihuni oleh manusia. Baik kandungan airnya, kandungan mineralnya, serta semua ketersediaan oksigen di bumi ini dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya ya. Nah, saat ini banyak orang yang sudah mendaftarkan diri untuk tinggal di planet Mars ya. Tetapi itu sekali jalan. Bisa pergi ke planet Mars tetapi tidak bisa balik ke muka bumi ini, dan di sana tidak ada oksigen. Jadi harus bawa ya dari bumi. Nah, siapa yang mau? Saya rasa tidak ada yang mau dulunya, tapi ternyata di dunia ini ada begitu banyak orang yang mendaftarkan diri untuk pergi. Tapi apakah jadi pergi ke planet Mars atau tidak? Mari kita lihat ya, mari kita lihat tanggalnya. Yang jelas adalah Allah datang ke planet biru, bukan datang ke planet Mars ya. Kita lihat bahwa di dalam peristiwa kenosis, Allah mengosongkan diri menjadi seorang anak manusia. Dia datang ke planet biru yang bernama planet bumi. Nah, sesungguhnya planet bumi ini adalah planet yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan Mars ya. Mars itu lebih kecil daripada planet bumi. Kemudian bumi ini hampir sama besarnya dengan Venus. Tetapi kalau dibandingkan dengan Mercury ataupun Pluto, nah itu bumi lebih besar ya. Jadi bumi lebih besar daripada Venus, Mars, Merkurius, dan Pluto. Lalu ketika bumi dibandingkan dengan Jupiter yang adalah dikatakan planet terbesar begitu ya dulu. Nah, ternyata bumi sudah kelihatan sebesar biji kelereng ya. Udah kecil sekali. Dan Saturnus jauh lebih besar dibandingkan bumi ya. Lalu kalau dibandingkan dengan matahari, wah, di manakah bumi? Udah tidak kelihatan, sudah tinggal setitik kecil ya, setitik kecil. Nah, di mana bumi ketika kita lihat di dalam lintasan-lintasan semesta ini, lintasan yang begitu besar ya. Karena ada yang namanya Bima Sakti, dan ternyata di atas Bima Sakti masih ada lagi galaksi-galaksi yang lain. Wah, setelah kita melihat ya gambar seperti ini, udah tidak kelihatan di mana bumi itu melintas ya, sudah terlalu kecil. Nah, jadi ketika kita membahas bahwa kebangkitan Kristus datang membawa perubahan pada semesta atau pada planet biru kita, maksudnya itu apa, saudara? Yakni karya penebusan manusia di planet biru. Kita lihat bahwa di planet biru ataupun di planet bumi inilah terdapat yang namanya manusia. Manusia itu disebut imago Dei, menyandang image of God. Artinya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Gambar dan rupa Allah yang menjadi objek atau sasaran kasih dan karya Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus manusia yang ada di planet bumi ini. Jadi, malaikat yang di dalam kejatuhannya itu tidak pernah ditebus oleh Allah, tetapi lihat, manusia yang jatuh di dalam dosa ditebus oleh Allah. Karena apa? Karena manusia memiliki gambar dan rupa Allah yang luar biasa. Jadi kita melihat kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini adalah menebus manusia, sehingga manusia memperoleh jaminan surga barang siapa yang percaya kepadanya. Karya penebusan manusia di planet bumi ini, Allah menebus manusia melalui jalan salib.
salib adalah salah satu bentuk eksekusi yang paling kejam yang pernah ada di dunia. Esensi dari penyaliban bukanlah kematian itu sendiri, melainkan penderitaan saat menjelang kematian. Kebudayaan menyalib berasal dari Romawi. Dengan cara kaki dan tangan dipaku, korban akan kehilangan banyak darah, dijemur, kena debu, dan mati tersiksa. Nah, jadi kedatangan Yesus ke muka bumi ini adalah kita melihat melalui karya salib ya. Nah, jadi karya salib ini adalah sangat ampuh ataupun mujarab untuk mengalahkan dosa ya. Jadi Yesus Kristus menebus manusia dari dirinya sendiri ketika dia melihat bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, yang berdosa harus mati, tetapi Allah menjadi manusia, mati bagi kita. Kita melihat melalui gambar ini bahwa Allah yang Maha Suci sesungguhnya tidak terhampiri oleh manusia yang berdosa. Nah, melalui jalan salib itulah menghubungkan antara Allah yang Maha Suci dengan manusia yang berdosa, sehingga barang siapa yang percaya kepada salib Yesus, percaya kepada Yesus Juru Selamat, dia akan memperoleh penebusan ataupun keselamatan. Jadi kita melihat ini adalah karya yang luar biasa ketika di kebangkitannya Yesus datang membawa dampak kepada pribadi demi pribadi, membawa perubahan di dalam diri murid-muridnya, perubahan di dalam diri saya dan diri saudara. Dan kemudian yang kedua, kita melihat perubahan di dalam planet bumi ini, karena di planet bumi ada 6 miliar manusia saat ini ya. Kalau dihitung dengan jumlah manusia yang sejak dari zaman dahulu, wah banyak sekali ya, bermiliar-miliar ya, banyak sekali. Nah, sekarang kita melihat karya ketiga ketika Tuhan Yesus datang ataupun kebangkitan Kristus membawa perubahan pada dunia atau semesta, itu adalah Yesus membawa tatanan dunia baru yang sejati. Nah, tatanan dunia baru ini jangan disalah mengerti. Karena apa? Karena zaman ini, di zaman kini, banyak sekali orang membicarakan tentang New World Order, ya, tatanan dunia baru. Nah, apa ini tatanan dunia baru? Berbeda sekali dengan yang nanti kita bicarakan yang dimaksudkan dengan tatanan dunia baru yang sejati. Bukan tatanan dunia baru yang dimaksudkan oleh banyak orang seperti sekarang ini, yang adalah suatu spirit ataupun semangat dari bangsa-bangsa di dunia ini untuk menempatkan pemimpin dunia atau Lucifer untuk menguasai dunia dan berambisi mengalahkan yang maha tinggi. Nah, spirit ini adalah kelanjutan dari pembangunan Menara Babel oleh Nimrod, yakni ini adalah suatu gerakan antikris ya. Nah, tetapi bukan ini. Yesus datang bukan untuk memperbarui dunia yang sudah lama ini ya. Nah, kita lihat kalau yang dimaksudkan dengan New World Order yang didengung-dengungkan oleh banyak orang, ini adalah spirit seperti ini ya. Bahwa di dunia ini nanti akan berpusat kepada satu sistem nilai, satu sistem mata uang, satu sistem keadilan, ya kan? Kemudian satu penguasa ekonomi dan sebagainya. Nah, tetapi yang kita bicarakan bukan ini, karena memang ini harus terjadi, tetapi mengenai masa dan waktunya hanya Tuhan yang tahu ya, karena Tuhan memang merahasiakan kapan itu akan terjadi, tetapi tanda-tandanya bisa kita lihat, tanda-tandanya kita bisa tahu. Tetapi bukan ini yang dimaksudkan ya, bahwa Yesus datang untuk memperbaharui tatanan dunia baru yang sejati. Nah, maksudnya adalah tatanan dunia baru yang sejati itu adalah ketika Kristus memerintah Yerusalem baru. Kita tahu bahwa sistem pemerintahan di dunia ini diawali dengan teokrasi ya, yakni Allah melalui tiang awan, melalui tiang api memimpin umat manusia langsung. Nah, tetapi ketika umat manusia jatuh ke dalam dosa dan melihat bahwa di negeri kiri kanan mereka ada raja, ada ratu, ada presiden, akhirnya mereka meminta manusia sebagai pemimpin mereka, dan ya Tuhan kasih. Nah, sejak saat itulah terjadi perubahan sistem pemerintahan teokrasi menjadi sistem pemerintahan demokrasi. Dan kita tahu bahwa
yang namanya pemerintahan dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia, itu keadilan bisa diputar balik. Makanya di dunia ini kita melihat di negara manapun, mau dunia yang seadil-adilnya, tidak pernah ada negara yang sangat perfect, yang sempurna, tidak ada. Itu hanya sebuah utopia. Ketika orang membicarakan tentang ada satu negeri yang permai, ada satu negeri yang tidak ada cacat celah, itu sesungguhnya adalah dunia utopia, yakni dunia dongeng. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus setelah kebangkitan naik ke surga dan akan datang kembali, dia memperbarui tatanan dunia baru yang sejati ini, yang disebut dengan Yerusalem yang baru, yang nanti kita akan ke sana bersama-sama. Kalau pada saat ini kita belum bisa pergi ke Yerusalem lama ya, karena pandemi COVID ya, akhirnya banyak jalur penerbangan dan traveling yang ditutup, kita belum bisa terbang kemana-mana. Kalaupun suatu saat ya, ketika Tuhan panggil kembali ke surga dan kita belum pergi ke Yerusalem lama yang ada di Timur Tengah sana, ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita dijanjikan memiliki Yerusalem baru ya. Nah, Yerusalem baru itu adalah surga bagi kita ya. Nah, Yerusalem baru ini adalah surga. Karena apa? Karena Yesus sendiri sebagai rajanya. Karena Yesus sendiri sebagai anak domba yang memerintah selama-lamanya. Jadi jangan berpikir bahwa surga ini adalah omong kosong ataupun janji-janji kosong. Tidak, ini bukan janji kosong. Karena Yesus pasti menepati janjinya. Dia datang dari surga, dia naik ke surga dan akan kembali dari surga mengangkat kita semua saleh-salehnya, mengangkat kita semua gerejanya sebagai mempelai Kristus untuk tinggal bersama dengan dia selama-lamanya di surga. Jadi jangan berpikir keadaan di surga tidak menyenangkan, itu sangat menyenangkan. Sering sekali banyak pelukis-pelukis yang mencoba menggambarkan keadaan surga itu mirip dengan lukisan ya, orang main harpa begitu ya. Nah, kalau orang tidak bisa main harpa mungkin berpikir, wah surga kok sepertinya membosankan gitu ya. Padahal di surga itu penuh dengan dinamika. Ada kegiatan yang begitu sempurna, ada kegiatan yang begitu luar biasa. Bayangkan kita energiknya ya, bisa berjalan, bisa berlari, dan tidak mengenal lelah. Karena apa? Karena kita memiliki tubuh yang mulia sama seperti yang Yesus miliki. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa Tuhan sudah berjanji, dimanapun aku berada, kamu akan berada. Dan Yesus berada di surga, dia akan datang menjemput kita. Itulah yang dimaksudkan dengan kebangkitan Yesus membawa dampak perubahan pada semesta. Dimulai dari perubahan pribadi, kemudian pada perubahan di planet bumi, dan kemudian pada semesta sejagat ya. Kita melihat bahwa Alkitab mengatakan, Alkitab yang kita baca ini memberitahukan kepada kita, Yesus datang bukan memperbaharui dunia yang lama ini. Dunia lama akan berlalu, tetapi Tuhan akan memberikan kita langit dan bumi yang baru. Jadi kebangkitan Yesus Kristus di muka bumi ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan. Adakah setiap waktu ketika kita berbicara tentang waktu, kita menggunakan waktu kita dengan baik? Dan kita ingat bahwa Kristuslah sebagai pusat sejarah dunia dan pusat hidup manusia. Dan di tengah-tengah planet bumi ini Tuhan Yesus sudah berkarya dengan misi penyelamatan dunia. Adakah kita melanjutkan karya ini dengan rajin memberitakan Injilnya? Dan Yesuslah Sang Raja Damai yang akan datang kembali ke dunia menjadi Raja Shalom, memerintah dunia dan bumi yang baru. Selamat menyongsong kehidupan baru bersama dengan Yesus Kristus, Sang Junjungan Agung kita yang abadi. Kiranya Tuhan menopang dan memberkati kita semua. Shalom.